Perkenalkan, nama saya Edi Pradana dengan NIM 241910501032 dan kelompok 9. Halo, saya Iman Yusri Raji dengan NIM belakang 044. Saya dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardiansyah dengan NIM 241910501050. Apa yang dimaksud dengan energi bersih dan terjangkau? Dilansir dari situs Close the Gap Foundation, energi bersih dan terjangkau adalah konsep yang mengutamakan penyediaan energi yang mudah diakses, terjangkau bagi semua orang, andal, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup usaha untuk menjamin akses universal terhadap listrik dan sumber energi modern, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan beralih ke energi terbarukan. Contohnya, energi bersih atau energi terbarukan dan ramah lingkungan yaitu seperti tenaga surya, tenaga angin, dan energi air. Apa tujuan dari energi bersih dan terjangkau itu? Sesuai dengan SDGs, program energi bersih dan terjangkau adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern pada tahun 2030. Dilansir dari situs Sustainable Development Goal Center Universitas Brawijaya atau UB, tujuan energi bersih dan terjangkau yang mencakup beberapa target antara lain: 1. Memastikan akses universal bagi semua orang terhadap layanan energi yang murah, andal, dan modern. 2. Meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global secara signifikan. Yang 3. Menggandakan laju perbaikan efisiensi energi di seluruh dunia. Yang 4. Mendorong kerjasama internasional untuk memfasilitasi riset dan pengembangan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih. Yang terakhir, meningkatkan infrastruktur dan kualitas teknologi untuk pasokan layanan energi modern dan berkelanjutan di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara yang kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Contoh energi bersih dan terjangkau dilansir dari Jurnal Sosial dan Sains volume 3 nomor 7 2024, yaitu yang pertama ada energi air dan angin. Energi air merupakan sumber terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan menggunakan energi angin. Namun, teknologi turbin angin di Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi potensi energi angin yang ada. Yang kedua yaitu ada energi laut. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan memiliki potensi besar dalam memanfaatkan energi laut seperti energi gelombang dan arus laut. Meskipun potensinya mencapai 17,9 GW, pemanfaatannya saat ini masih tergolong rendah. Yang terakhir yaitu ada energi surya. Dengan letak geografis yang memungkinkan penerimaan radiasi matahari sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi surya. Nah, energi ini dapat dikonversi menjadi listrik melalui tenaga surya atau digunakan sebagai energi panas untuk berbagai aplikasi pemanas. Pada video kali ini, kelompok kami mengangkat energi bersih dan terjangkau dengan menggunakan atau memanfaatkan dari panel surya. Loh Mas, ngapain Mas? Oh iya, berikut ini adalah contoh dari energi bersih dan terjangkau, yaitu panel surya yang berada di WW Universitas Jember di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Patran. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya, sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, anti-reflektif, dan strip konduktor metal. Banyaknya sel surya yang disusun untuk menjadi panel surya akan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Dalam artian, semakin banyak sel surya yang digunakan,
maka semakin banyak pula energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Ada beberapa jenis sel surya yang telah dimanfaatkan dan dapat ditemui di pasaran. Antara lain adalah monokristalin silikon PV modul, polikristalin silikon PV modul, amorphous silikon PV modul, dan hybrid silikon PV modul. Yang pertama yaitu ada penyerapan cahaya matahari, yang dimana panel surya menyerap cahaya matahari melalui sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya, yang kedua, pengubahan energi. Ketika cahaya matahari menyerang sel surya, elektron-elektron dalam bahan semikonduktor menjadi terlibat dalam proses yang menghasilkan arus listrik. Proses ini dikenal sebagai efek fotovoltaik. Yang ketiga, ada pengumpulan arus listrik, yang dimana arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya dikumpulkan oleh kabel yang terhubung dengan panel surya dan dialirkan ke inverter. Yang keempat, pada inverter, perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC, yang dapat digunakan untuk menggerakkan peralatan listrik di rumah atau kantor. Penyimpanan energi yang dihasilkan oleh panel surya juga dapat disimpan di baterai sehingga dapat digunakan di masa depan ketika cahaya matahari tidak tersedia.